Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu jalla fi ulah hamda syakirin wa nuthni alaihi thana'u dzakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal ahibbah, usini wa iyyakum bittaqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Kita lanjutkan materi kajian kita, yaitu materi tentang keutamaan dan pentingnya berzikir kepada Allah azza wa jalla. Dan pembahasan kita dalam hal ini kita baca dari kitab Fiqhul Adiyah wal Adhkar li Syekh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada menyebutkan di antara keutamaan faidah dari berzikir kepada Allah azza wa jalla, bahwasanya zikir ini adalah merupakan tanaman di surga. Sebagaimana kita sudah menyebutkan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, yaitu hadits tentang ketika Nabi Ibrahim berjumpa, ketika Nabi kita yang mulia Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim ketika beliau Isra. Nabi Ibrahim mengatakan, sampaikan salamku kepada umatmu wahai Muhammad SAW, bahwasanya surga itu tanahnya sangat subur. Tanahnya sangat subur dan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itulah tanaman surga. Dan juga sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abi Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya, dan lafaz hadisnya, anna Rasulullah sallam lailata usriya bihi marra ala Ibrahim alaihissalam. Ketika di malam Rasulullah sallam dijalankan, ya, oleh malaikat Jibril, ketika melewati Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim mengatakan, man ma'aka ya Jibril, engkau bersama siapa wahai Jibril? Faqala hadha Muhammad, maka malaikat Jibril mengatakan, ini adalah Muhammad. Faqala lahu Ibrahim, mur ummataka falyukthiru min qirasil jannah. Mur ummataka, lihat wahai jamaah,
pesan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan, agar memerintahkan umatnya, mur ummataka falyukthiru min ghirasil jannah. Perintahkanlah umatmu wahai Muhammad agar mereka memperbanyak untuk bercocok tanam di surga. Fa inna turbataha thayyibatun wa ardaha wasi'ah. Sesungguhnya tanah surga itu thayyibah, sangat bagus, sangat subur. Wa ardaha wasi'ah, dan buminya itu, tanahnya itu sangat luas. Qala, lalu Rasulullah SAW bertanya, wa ma ghirasul jannah? Apakah tanaman surga itu? Rasulullah bertanya. Qala la haula wa la quwata illa billah. Ghirasul jannah, kata Nabi Ibrahim alaihissalam mengabarkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la haula wa la quwata illa billah. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Hadithun hasanun sahih. Qala At-Tirmidzi hadithun hasanun sahihun. Siapa saja yang berzikir dengan subhanallah wa bihamdih, ghurisat lahu nakhlatun bil jannah, akan ditanamkan untuknya satu pohon kurma di surga. Satu kali dia berzikir subhanallah wa bihamdihi, maka akan ditanamkan untuknya satu pohon kurma di surga. Jangan kita membayangkan pohon kurma di dunia ini sama dengan pohon kurma di surga. Pohon kurma di surga, buahnya, ranting batangnya dari emas, intan, berlian. Lalu jangan kita samakan emas, intan, berlian di surga itu sama dengan emas, intan, berlian yang ada di dunia. Itulah yang akan didapatkan oleh orang yang berzikir subhanallah wa bihamdihi. Lihatlah betapa ringkasnya zikir ini, tapi Anda akan mendapatkan satu buah pohon kurma di surga. Sekiranya kita berzikir dalam 10 menit subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Berapa banyak pohon kurma yang ditanamkan untuk kita di surga. Maka ingatlah wahai saudaraku, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Apabila berat lisan kita berzikir, paksa. Karena mungkin terlalu banyak lisan kita ini berkata-kata yang kotor. Dan tentunya kemaksiatan memberatkan lisan kita untuk berzikir. Maka sekarang bertaubatlah. Dan biasanya seseorang yang jauh dari berzikir, apabila dia ingin mulai berzikir kembali, lisannya akan berat. Maka paksa. Orang yang jarang berzikir, dia akan merasakan berat ibadah. Ibadah itu akan terasa berat baginya apabila dia jarang berzikir kepada Allah. Karenanya ketika ada seorang sahabat yang meminta kepada Rasulullah SAW, tunjukkan kepadaku. Ya. Seorang datang di hadapan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, laqad takatharat alayya hadhihi al-Islam, syariat Allah, terlalu banyak bagiku syariat-syariat ini, enggak mampu aku lakukan semuanya. Maka Rasulullah tunjukkan kepadanya apa jamaah? La yazalu lisanaka rattaban bi dzikrillah,
hendaklah lisanmu senantiasa basah berzikir kepada Allah Jalla fi'ula. Ini adalah petunjuk Nabi. Dan kita mendapatkan faedah ternyata dengan berzikir ini akan meringankan semua ibadah. Yang membuat kita berat beribadah itu apa? Karena hati kita kotor. Hati kita hitam. Maka tidak ada yang menjernihkan hati ini kembali kecuali berzikir kepada Allah Jalla fi'ala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara faedah berzikir annahu yakunu nuran lidzakir fid dunya. Zikir ini cahaya bagi orang yang berzikir di dunia. Wa nuran lahu fi qabrihi, dan cahaya untuknya di kuburnya. Wa nuran lahu fi ma'adihi, dan cahaya untuknya di hari kiamat. Yas'a baina yadayhi 'ala sirat, dia akan berjalan mendapatkan petunjuk, penerang, cahaya ketika dia melewati titian sirat. Famastanarat al-qulub wal qubur bimisli dzikrillah, maka tidaklah terang, benderang, bercahaya hati manusia, dan tidaklah terang kuburan itu seterang dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dengan berzikir ini seseorang akan mendapatkan cahaya di dunianya, cahaya ilmu, cahaya ibadah. Kuburnya akan terang. Ketika dia melewati titian sirat akan terang. Sebagaimana firman Allah, awaman kana mayyitan أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. Apakah orang yang mati, maksud dari sini hatinya mati dalam kegelapan, dalam kebinasaan, ya. فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. Lalu kami hidupkan dia. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا, dan kami jadikan untuknya cahaya. Nah, يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ, dengan cahaya ini dia berjalan di hadapan manusia. كَمَنْ مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Apakah orang yang mendapatkan cahaya tadi sama seperti orang yang berada di dalam kegelapan? Laisa bi kharijim minha, yang tidak keluar dari kezaliman, dari kegelapan tersebut, tentu tidak akan sama. Syekh Abdul Razak menjelaskan, fal awwal huwal mu'min. Yang pertama, ya, fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura, kami hidupkan dia dan kami jadikan untuknya cahaya. Ini yang pertama adalah orang yang beriman. Istanara bil iman billah wa mahabbatihi wa ma'rifati wa dzikrih. Dia bercahaya dengan imannya kepada Allah, cintanya kepada Allah, ilmunya dengan Allah Jalla Jalaluhu wa dzikrihi, dan zikirnya. Karena hanya orang-orang yang betul mengenal Allah, dia yang akan banyak berzikir mengingat Allah. Wal akhar, kemudian selanjutnya, kaman mathalahu fi dhulumat, seperti orang yang berada di dalam kegelapan, yakni al-ghafil anillahi ta'ala, orang-orang yang melupakan Allah, al-mu'ridu an dzikrihi wa mahabbatihi, orang-orang yang berpaling dari berzikir, wa mahabbatihi, dan berpaling dari mencintai Allah. Bagaimana dia akan bisa mencintai Allah? Hatinya tertutup. Lisannya tidak pernah berzikir yang mengantarkan kepada hatinya untuk cinta kepada Allah. Maka hanya orang-orang yang senantiasa
lisannya basah berzikir, dialah yang mendapatkan hati yang bercahaya. Hati yang akan menumbuhkan kecintaan kepada Allah, pengagungan kepada Allah. Maka sungguh kebahagiaan dan keberuntungan adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan cahaya. Dan kesengsaraan adalah orang-orang yang berada di dalam kegelapan yang mereka yang tidak pernah berzikir kepada Allah. Karenanya Nabi kita yang mulia SAW di antara permintaan yang banyak beliau minta kepada Allah Jalla fi'ula bi ayyaj'alahu fi kulli dzurratihi adh-dhahirah wal batinah ayyaj'alahu muhitan bihi min jami'i jihatihi wa ayyaj'ala dzatahu wa jumlatahu nura. Beliau SAW banyak meminta kepada Allah dalam setiap waktunya, dalam setiap kesempatannya, dalam setiap keadaannya yang lahir ataupun batin. Beliau meminta kepada Allah agar diliputi oleh cahaya. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abdullah ibnu Abbas, bagaimana Rasulullah meminta diliputi oleh Allah Jalla fi'ula cahayanya. Dan ini adalah merupakan di antara doa Nabi Muhammad SAW. Di waktu malam beliau berdoa, wa kana, kata Abdullah bin Abbas, wa kana min du'aihi Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya dalam hatiku ini. Wa fi basari nura, dan jadikanlah di penglihatanku ini cahaya. Wa fi sam'i nura, dan jadikanlah untukku dalam pendengaranku ini cahaya. Wa an yamini nura, dan di sebelah kananku, bagian kananku cahaya. Wa an yasari nura, dan jadikanlah cahaya di samping kiriku. Wa fauqi nura, dan jadikanlah cahaya di atasku. Wa tahti nura, dan jadikanlah cahaya untukku di bawahku. Wa amami nura, dan jadikanlah untukku cahaya di hadapanku. Wa khalfi nura, dan jadikanlah cahaya untukku di belakangku. Wa 'azzim li nura, dan besarkanlah untukku cahaya. Itulah permohonan yang banyak beliau sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Jalla fi'ula. Fadzikru nurun liqalbi dzakir. Maka zikir adalah cahaya bagi hati orang yang berzikir. Wa wajhihi wa a'dha'i, cahaya bagi setiap anggota tubuhnya. Wa nurun lahu fid dunya, cahaya baginya untuknya di dunianya. Wa fil barzakh, dan di dalam kuburnya. Wa fi yaumil qiyamah, dan di hari kiamat. Dan di antara keutamaan berzikir jamaah yang dicintai oleh Allah Jalla fi'ula, annahu yujibu salatallah wa malaikatihi 'ala dzakir. Orang yang senantiasa berzikir itu akan mendatangkan Allah berselawat untuknya dan para malaikat. Siapa yang senantiasa berzikir, maka Allah kemudian malaikat berselawat untuknya. Wa man sallallahu alaihi wa malaikatuhu faqad aflaha kullal falah. Dan siapa saja yang Allah Jalla fi'ulah berselawat untuknya, malaikat juga berselawat untuknya, maka dia telah mendapatkan kullal falah, semua keberuntungan. Allah pemilik alam semesta ini. Allah yang memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Allah yang merajai hari kebangkitan. Berselawat untuknya karena dia banyak berzikir kepada Allah. Wa faza kullal fawz. Dia sukses, dia berhasil, dia beruntung.
Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ini sebagaimana firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kalian di setiap pagi dan petang. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Dialah yang berselawat untuk kalian. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang tadi dia mendatangkan perintah Allah ketika dia diperintahkan untuk banyak berzikir, dia banyak berzikir. Dia berzikir di waktu paginya, di waktu petangnya. Kemudian apa yang didapatkan oleh mereka yang banyak berzikir ini? Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Dialah yang berzikir, dialah yang yaitu Allah Jalla fi'ula yusalli 'alaikum, berselawat atasmu. Wa malaikatuhu, demikian juga malaikatnya. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Mengeluarkan kalian dari apa? Dari kegelapan menuju cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Jalla fi'ula sangat atau maha penyayang untuk orang-orang yang beriman. Allah Jalla fi'ula mengasihi, menyayangi orang-orang yang beriman. Maka siapa yang mendapatkan rahmah di sini? Rahmah Allah. Siapa yang mendapatkan kasih sayang Allah? Mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah Jalla fi'ula. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Sampai di sini kajian kita tentang keutamaan dan pentingnya berzikir. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.